Halo anak-anak hebat, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat belajar, masih tetap bisa tersenyum untuk bersama-sama kita menimba ilmu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ibu senang sekali karena kita masih bisa bertemu, masih bisa belajar bersama-sama. Kita masih di tema 8 mengenai peristiwa alam. Kita sudah masuk ke pembelajaran 3 mengenai penghujan, tapi hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, ibu harapkan anak-anak ibu semua sudah berpakaian yang rapi, sudah mandi tentunya, sudah duduk dengan rapi, sudah sarapan pagi. Kemudian juga sebelum kita mulai belajar seperti biasa, kita harus berdoa dulu agar ilmu yang mau kita terima, ilmu yang kita pelajari hari ini akan mudah untuk kita pahami dan untuk kita mengerti. Untuk yang beragama Islam, nanti doanya seperti biasa akan ibu tampilkan di layar. Kemudian yang non-Islam, nanti berdoalah menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu, karena kita akan mulai belajar. Berdoa, kita mulai. Nah, baik anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran 3 dan 4 kali ini. Pada pembelajaran 3 ini kita masih membahas atau mempelajari tentang penghujan. Nah, biasanya kalau musim hujan, pagi-pagi juga suka hujan, siang juga suka hujan, malam juga suka hujan. Biasanya volume hujan cukup tinggi pada musim hujan. Nah, seperti pagi ini hari hujan, Beni ingin ke sekolah. Ya, jadi anak-anak pergi ke sekolah, yang bekerja ingin pergi ke kantor, ibu-ibu mungkin ingin pergi ke pasar, atau para petani ingin pergi ke sawah. Beni pergi ke sekolah menggunakan jas hujan dan juga menggunakan payung agar dia tidak kebasahan sampai di sekolah. Ketika pergi ke sekolah, dia bertemu dengan Edo. Dilihatnya Edo tidak memakai jas hujan dan juga tidak memakai payung. Kemudian Beni bertanya, "Edo, payungmu mana?" Kemudian Edo menjawab kalau payungnya rusak. Kemudian Beni bertanya lagi, "Kenapa kamu tidak pakai jas hujan?" Dengan lesu dan sedih, Edo menjawab kalau dia tidak punya jas hujan. Karena Beni adalah anak yang baik, dia menawarkan payungnya untuk Edo, karena dia tidak ingin Edo kebasahan sampai di sekolah. Jadi Beni meminjamkan payungnya kepada Edo. Nah, kemudian Edo juga mengucapkan terima kasih kepada Beni karena sudah meminjamkan payungnya sehingga Edo tidak kebasahan sampai di sekolah. Nah, itu adalah hal yang baik yang dilakukan Beni kepada temannya. Kamu juga harus melakukan yang sama jika kamu melihat temanmu memerlukan bantuan. Ya, karena ibu tahu anak-anak ibu adalah anak-anak yang baik, yang hebat tentunya. Pada musim hujan, biasanya hujan suka turun cukup lama, biasanya dari pagi sampai siang, atau siang sampai sore, atau bahkan bisa seharian, karena itu musim hujan. Biasanya Beni sepulang sekolah akan bermain bola bersama teman-temannya. Tapi karena kali ini hujan cukup lama, sehingga Beni tidak bisa bermain bola bersama teman-temannya. Jadi Beni hanya melakukan kegiatan di rumah saja. Nah, anak-anak ibu juga harus begitu. Kalau hujan, kita sebaiknya melakukan kegiatan di rumah saja, tidak bermain di hujan-hujan, ya, karena bisa menyebabkan kita sakit juga. Nah, sekarang kamu bisa tahu mana mengukur waktu, mana waktu yang lama dan mana waktu yang singkat. Umpamanya seperti ini. Kalau untuk mencuci tangan, apakah kamu membutuhkan waktu yang lama? Nah, tentu tidak. Kemudian, apakah belajar kamu membutuhkan waktu yang cukup lama? Nah, tentu saja, karena kita butuh waktu yang cukup lama untuk belajar jika kita bandingkan untuk mencuci tangan. Jadi kamu sudah tahu mana waktu yang sebentar dan mana waktu yang lama.
Nanti kamu coba tuliskan beberapa kegiatan yang dilakukan sebentar dan beberapa kegiatan yang dilakukan untuk waktu yang cukup lama. Tadi diceritakan kalau Beni tidak bisa bermain bola bersama teman-temannya karena hari hujan. Nah, karena waktunya cukup lama hari hujan sehingga Beni harus melakukan kegiatan di dalam rumah, Beni menggunakan waktunya untuk membuat poster. Kita sudah pernah membuat poster. Poster itu adalah ajakan atau menuliskan peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh anggota keluargamu atau anggota sekolahmu atau untuk apa tujuan poster itu dibuat. Nah, kali ini Beni membuat poster tentang aturan makan di rumahnya. Jadi dia menulis poster dalam sebuah karton, ya, dia menulis aturan-aturan tentang peraturan jika makan di rumahnya. Umpamanya sebelum makan mencuci tangan, kemudian berdoa dulu, mengambil makan secukupnya, menghabiskan makan, kemudian berdoa setelah selesai makan, kemudian meletakkan peralatan makan ke tempat cuci piring dan merapikan meja. Nah, itu adalah peraturan-peraturan yang dibuat Beni. Tentu saja peraturan itu dibuat atas kesepakatan persetujuan semua anggota keluarga. Jadi semua anggota keluarga harus mau melaksanakannya. Nah, kamu juga bisa membuat seperti itu, membuat poster tentang aturan makan. Nah, peraturan itu nanti kita buat, kita hias dengan cantik sehingga orang tertarik untuk melihatnya. Nah, kemudian kita pajang tentu saja di ruang makan agar bisa dibaca oleh semua orang yang ingin makan di situ. Anak-anak ibu nanti bisa membuatnya di rumah, kemudian memperlihatkan kepada ibu guru atau bapak gurumu di sekolah. Nanti pada video pembelajarannya akan ibu tampilkan apa saja alat dan bahan yang kamu perlukan untuk membuat poster. Kemudian langkah-langkah apa saja yang harus kamu lakukan agar kamu juga bisa membuat poster tentang aturan makan. Tentu saja kamu sesuaikan dengan aturan makan di rumahmu dengan kesepakatan persetujuan seluruh anggota keluargamu. Nah, setelah Beni selesai membuat posternya, keesokan harinya dia bercerita kepada teman-temannya tentang aturan makan di rumahnya, pengalaman makan bersama di rumahnya. Kemudian Beni juga bercerita bagaimana ibunya menegurnya karena dia mengambil makanan cukup banyak. Ibunya memberitahu Beni kalau mengambil makanan secukupnya saja. Tapi karena Beni mengambil terlalu banyak, dengan terpaksa Beni tentu saja harus menghabiskannya. Nah, kalau kita mengambil banyak-banyak, tentu kita nanti akan kekenyangan. Nah, itulah yang dirasakan oleh Beni. Oleh karena itulah ibu mengingatkan agar Beni mengambil makan secukupnya saja dulu. Nanti umpamanya habis dan masih ingin menambah lagi, kamu dipersilahkan mengambil kembali. Tapi untuk pertama, ambillah secukupnya dulu agar kamu tidak membuang-buang makananmu dan kamu bisa mengatur makanmu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 diceritakan kalau hari ini cukup cerah sehingga Udin mengajak teman-temannya untuk bermain ke sungai. Nah, biasanya di kampung mereka suka bermain ke sungai. Mereka bisa bermain ke sungai tanpa orang dewasa karena air sungai yang tidak dalam, hanya batas betis anak-anak sehingga aman untuk mereka bermain di sungai. Nah, di sungai Udin, Edo, dan Beni masuk ke dalam sungai dengan perlahan, kemudian mereka bermain air, merendam kakinya dan mencoba berjalan mengitari sungai, berjalan menyusuri sungai. Tentu saja mereka berpegangan pada tepian sungai. Kebetulan sungai di sekitar rumah mereka, di sekitar kampung mereka itu diberi bambu sebagai pegangan sehingga mereka berani untuk berjalan menyusuri sungai. Anak ibu juga seperti itu. Kalau bermain di sungai, carilah sungai yang tidak dalam. Bermain di kolam renang, bermainlah di tempat yang dangkal yang khusus untuk anak-anak agar kamu aman untuk bermain air. Udin, Beni, Edo sangat gembira bermain di air. Ya, mereka senang bermain air karena udara cukup cerah, cukup panas sehingga air menyebabkan badan mereka menjadi segar. Nah, di samping mereka merendam kaki, menyusuri sungai, Udin juga sudah berani menyiramkan air sungai ke tubuhnya dan Beni sudah berani untuk menyiram air sungai ke wajahnya.
Nah, mereka asik bermain sehingga mereka lupa waktu. Karena mereka terlalu asik, mereka terlalu lama bermain di sungai. Nah, jadi anak-anak ibu juga harus tahu waktunya. Berapa lama kita bermain, berapa lama kita harus belajar, berapa lama kita harus membantu ayah dan ibu di rumah. Jadi anak-anak ibu harus tahu mengatur waktu anak-anak ibu. Jadi kalau bermain jangan terlalu lama, jangan terlalu keasikan sehingga kamu lupa mengerjakan hal-hal yang lain. Di pembelajaran 4 ini juga diceritakan bagaimana Bapak Guru Olahraga sangat bangga kepada Beni, Udin, Edo, dan juga murid-murid yang lain karena sudah berani beraktivitas, sudah berani bermain air. Karena melihat bagaimana Edo yang sudah berani jongkok di air, Beni yang sudah pandai berjalan di air, kemudian Udin yang sudah berani menyiram air ke mukanya. Nah, Pak Guru juga tidak lupa memuji anak-anak yang sudah berani bermain di air. Dia memuji semua anak-anak. Tentu saja anak-anak juga harus tetap berani bermain di air. Kemudian juga harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Guru karena sudah memberikan pujian. Anak-anak juga harus melakukannya seperti itu kepada Bapak dan Ibu gurumu atau kepada siapa saja yang sudah memujimu tentunya. Saat cuaca cerah atau mendung, biasanya angin akan bertiup sepoi-sepoi. Kalau cuaca mendung, biasanya akan turun hujan. Biasanya angin juga akan bertiup lebih kencang. Nah, pada saat cuaca mendung atau cerah tapi berangin, kamu bisa bermain layang-layang, ya. Kamu bisa bermain layang-layang atau bermain kincir angin. Nah, kincir angin itu bisa kita buat sendiri. Kita bisa membuatnya dari kertas buku atau dari kertas lain yang cukup keras, ya. Nanti pada video pembelajaran ada cara-cara membuat kincir angin. Kamu bisa membuatnya dengan bantuan ayah dan ibumu atau kakakmu, ya. Atau kamu bisa menggunakan kertas origami yang cukup besar atau karton, ya. Kamu bisa membuatnya dan membuatnya pun tidak terlalu sulit. Nanti cobalah buat di rumah, kemudian perlihatkan kepada gurumu kalau kamu sudah berhasil membuat kincir angin. Kamu bisa membuatnya berputar, kamu bisa membuatnya berlari-lari sehingga dia akan berputar. Nanti pada video pembelajarannya akan Ibu sajikan untukmu. Baik anak-anak, Ibu sudah selesai menjelaskan kepadamu. Sekarang saatnya kita menyaksikan video pembelajaran yang Ibu buatkan untukmu semua. Nah, mari kita saksikan video pembelajarannya. Tema 8, peristiwa alam. Subtema 3, penghujan. Pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran 3. Musim hujan masih berlangsung. Hujan sering turun saat pagi hari. Beni berangkat ke sekolah memakai jas hujan. Beni juga memakai payung sebagai pelindung lainnya. Saat berangkat ke sekolah, Beni bertemu Edo. Edo tidak memakai jas hujan maupun payung. "Hai Edo, apakah kamu tidak membawa payung?" tanya Beni. "Iya Beni, payungku rusak," jawab Edo. "Apakah kamu juga tidak memakai jas hujan?" tanya Beni lagi. "Aku tidak punya jas hujan," sahut Edo. "Kalau begitu, pakai saja payungku ini. Aku cukup memakai jas hujan saja." "Wah, kamu baik sekali Beni," kata Edo. "Terima kasih sudah meminjamkan payungmu untukku." "Iya, sama-sama Edo," sahut Beni. "Kamu bisa memakainya agar tidak kehujanan berangkat ke sekolah," kata Edo. "Ayo kita berangkat bersama," ajak Beni. "Mari kita kerjakan latihan berikut. Tuliskan ungkapan pujian yang kalian temukan dalam dialog di atas. Tuliskan tanggapan untuk pujian yang kalian temukan dalam dialog di atas. Ayo mengamati. Hujan turun sepanjang hari. Pulang sekolah, Beni biasa bermain bersama teman-teman. Rasanya lama sekali menunggu hujan berhenti. Ia ingin bermain bola bersama teman-teman. Ayo kita bantu Beni mengukur lamanya waktu. Setelah berganti pakaian, Beni mencuci tangannya. Mencuci tangan sebentar saja. Setelah menyiapkan makanan, ibu menyetrika pakaian. Menyetrika cukup lama. Sebentar artinya membutuhkan waktu sedikit. Lama artinya membutuhkan waktu banyak.
Sekarang kita urutkan kegiatan di bawah ini. Kita urutkan berdasarkan lamanya waktu. Urutan dimulai dari kegiatan yang paling sebentar. Berilah nomor di bawah gambar sesuai urutannya. Nah, kamu perhatikan gambarnya, kamu beri nomornya sesuai urutan waktu paling sebentar. Ayo mengamati. Hujan tidak kunjung reda. Benny tidak jadi bermain bola bersama teman-teman. Benny memanfaatkan waktu dengan membuat poster. Benny akan membuat poster aturan makan. Poster ini akan ditempel di ruang makan. Poster dibuat agar semua anggota keluarga mematuhinya. Ayo berkreasi. Membuat poster. Alat dan bahannya. Pertama, siapkan karton. Kedua, krayon atau spidol warna. Ketiga, gambar-gambar untuk hiasan. Keempat, gunting. Kelima, lem. Dan keenam, selotip. Cara membuatnya, siapkan karton dengan ukuran yang kalian inginkan. Buat garis tepi 5 cm untuk kelilingnya. Mulailah menulis aturan makan sebagai judul. Tulis isi aturannya. Isi aturan hendaklah bersepakat anggota keluarga. Tulis dengan ukuran huruf yang besar. Hiaslah sekeliling postermu dengan gambar-gambar. Tempel di dinding ruang makan. Ajak semua anggota keluarga untuk mematuhi aturan tersebut. Ayo bercerita. Menceritakan pengalaman saat makan di rumah. Benny menceritakan pengalaman saat makan di rumah. Anggota keluarga Benny mematuhi aturan yang ada. Benny terkadang mengambil makanan terlalu banyak. Ibu mengingatkan Benny untuk mengambil secukupnya. Benny berusaha menghabiskan makanannya. Benny menjadi sangat kenyang. Pembelajaran 4. Hari ini cerah. Alangkah senangnya jika bermain air, ujar Udin. Di kampung, terkadang Udin dan teman-teman mandi di sungai. Mereka mandi sambil bermain air. Lihat, Udin, Edo, dan Benny berjalan menyusuri pinggir sungai. Mereka berjalan beriringan, sambil berpegangan pada pegangan bambu. Ayo kita lakukan kegiatan seperti Udin, Edo, dan Benny. Udin dan teman-teman terlihat gembira. Saat berjalan di air, sesekali Udin menyiram air ke tubuhnya. Benny juga sesekali membasahi wajahnya dengan air. Mereka asik bermain hingga lupa waktu. Saat kalian bermain air, jagalah kesehatan diri. Tidak banyak bercanda saat bermain di air. Aturlah waktu bermain secukupnya. Jangan bermain terlalu lama. Pak Guru bangga sekali kepada Udin, Benny, dan murid-murid lain. Mereka semakin berani melakukan beraktivitas di dalam air. Benny sudah bisa berjalan di dalam air tanpa berpegangan. Edo berani jongkok di dalam air. Udin juga tidak takut lagi kecipratan air di wajahnya. Bahkan, mereka sudah bisa melempar dan menangkap bola di air. Pak Guru memuji kehebatan semuanya. Kalian memang anak-anak yang hebat dan berani. Ayo berkreasi. Saat cuaca cerah atau mendung, kadang-kadang angin bertiup sepoi-poi. Angin yang bertiup sepoi sangat menyenangkan. Angin yang bertiup saat mendung biasanya menandakan hujan akan turun. Angin dapat menerbangkan layang-layang dan memutar kincir angin. Apakah kamu pernah bermain layang-layang? Apakah kamu pernah bermain kincir angin?
Ayo kita membuat kincir angin. Alat dan bahannya: kertas tebal warna-warni. Bisa juga menggunakan kertas dari buku gambar. Kedua, lem kertas. Ketiga, gunting. Keempat, kawat. Kelima, sumpit atau kayu sebagai tiang. Cara membuatnya: siapkan kertas persegi berukuran 20 x 20 cm. Kemudian buatlah bentuk lingkaran berdiameter 3 cm dengan kertas lainnya. Kalian boleh menghiasnya dengan gambar dan motif-motif cantik. Ketiga, lipat kertas sepanjang garis miring. Kemudian buka kembali. Keempat, lipat dan buka kembali pada sisi sebaliknya. Kelima, gunting sepanjang garis bekas lipatan, tetapi tidak sampai titik tengahnya. Jadi jangan sampai ke tengah ya. Lengkungkan keempat sudut hasil guntingan ke arah tengah. Lem dan tempelkan kertas lingkaran di tengah-tengah keempat sudut tersebut. Lubangi bagian tengah kincir dengan ujung kawat hingga tembus. Buat melengkung agar kincir angin tidak jatuh. Kaitkan sisi kawat lainnya pada sebatang sumpit atau bilah bambu. Kincir angin siap berputar saat angin bertiup. Nah, bagaimana anak-anak? Kamu sudah saksikan video pembelajarannya, kamu juga sudah dengarkan apa yang Ibu jelaskan. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semua mengerti dengan materi pembelajaran kita di pembelajaran 3 dan 4 kali ini. Jika kamu kurang paham, kamu bisa bertanya pada ayah ibumu, kepada kakakmu, atau bertanya kepada bapak dan ibu gurumu. Atau kamu bisa memutar kembali menonton videonya. Nah, Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini. Tapi sebelum Ibu akhiri, Ibu selalu mengingatkan anak-anak Ibu semua agar jika bepergian, gunakanlah maskermu dengan benar. Kemudian rajin-rajinlah mencuci tangan. Cucilah dengan air yang mengalir dan sabun tentunya. Jika anak Ibu bepergian, bawalah hand sanitizer atau menggunakan tisu basah agar tanganmu tetap bersih, terhindar dari kuman penyakit. Kalau ada keramaian atau kerumunan orang, anak-anak Ibu jangan mendekat ke sana. Menghindarlah dari kerumunan orang ramai. Buatlah jarak dengan orang lain saat anak-anak Ibu berdiri atau antri, saat anak-anak Ibu duduk. Ya, tetaplah jaga kesehatan. Kemudian jika ingin berolahraga, tentu saja boleh. Tapi bila berolahraga, beraktivitas di luar, seperti anak-anak Ibu main sepeda, berlarian di luar, gunakanlah maskermu. Kemudian makanlah makanan yang sehat dan bergizi, makan lauk pauk seperti ayam, daging, telur, tahu, dan tempe. Makanlah juga buah dan sayur. Kalau biasanya anak-anak Ibu malas makan sayur atau buah, sekarang harus rajin makan sayur dan buah agar tetap sehat. Dan minumlah susu. Tentu saja anak-anak Ibu harus tidur dan istirahat yang teratur. Kalau tidak ada kepentingannya anak-anak untuk keluar, di rumah sajalah, belajarlah di rumah. Bagi yang belum bisa membaca atau belum lancar membaca, rajin-rajinlah berlatih membaca agar kamu bisa membaca seperti teman-temanmu yang sudah lancar. Kemudian yang sudah lancar membaca juga harus lebih rajin membaca agar ilmumu semakin banyak, kamu semakin pintar tentunya. Atau anak-anak Ibu bisa menonton TV, karena pada siaran TV ada beberapa siaran TV yang menyajikan pelajaran untuk anak-anak. Kemudian juga bisa membantu ayah dan ibu di rumah. Tentu saja membantu ayah ibumu sambil belajar tentunya. Menghitung benda-benda yang ada di rumahmu, membandingkan jumlah benda, atau mengenal benda-benda alam dan benda buatan. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah menjadi anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang soleh, santun, dan tetap semangat untuk selalu menimba ilmu. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya pada video berikutnya. Sampai jumpa lagi anak-anak semua.